share screen ya. Oke. Oke. Coba di next. Berikutnya kalian menjelaskan tentang apa? Oh, delineasinya. Nah, gini ya, untuk terkait delineasinya, ini kan delineasi berdasarkan ini ya, ketentuan lingkup wilayahnya secara administrasi ya, yang kalian ambil ya. Nah, kalau menurut saya kayaknya akan lebih baik dibuat, kalian pilih deh salah satu kawasan, spot kawasan yang menurut kalian itu tuh memang menarik, banyak isunya, yang kira-kira yang apa problematik gitu ya. Mungkin bisa dipilih. Tadi ada pembagiannya itu. Nah, ini saran saya sih, ini kan kalian kan berdasar ini polanya udah benar ya sebenarnya ya, pola kalian untuk menemukan isunya udah benar nih cara berpikirnya. Hanya saja delineasi itu masih terlalu luas. Ini masih wilayah administratif jatuhnya, ya. Nah, akan lebih baik kalian memilih salah satu di antara posisinya, misal kawasan kawasan pariwisatanya atau mau kawasan budayanya gitu. Misalnya kalian pilih salah satu dan spotnya itu ada di mana. Pusat, misalnya kalian mau pilih kawasan pariwisata, embrionya ada di mana? Maksudnya sentral pariwisatanya ada di mana sih? Nah, itu kalian temukan posisinya. Setelah itu pilih radiusnya berapa ya? Kalau nggak salah 600 hektar ya maksimal ya Pak ya, untuk kawasannya ya Pak ya. 60 hektar, sorry. Oh, ya, terima kasih Pak. 60 hektar. Pilih radiusnya ya 60 hektar lah, ininya ya, apa? Luasannya satu kawasan itu. Jangan terlalu luas. Takutnya nanti kalian bingung karena saking banyaknya isu yang ada dalam satu wilayah. Karena kalian kan masih semester 5 nih. Ya, kalau kalian bisa menyelesaikan masalah satu wilayah ini, ntar kalian jadi bupati ntar. Jadi camat. Nah, itu pilih. Oke. Nah, kalian udah menemukan, kalian udah bagus banget tuh. Kalian udah ngambilnya di Kintamani nih. Karena dianggap mau jadi jalur pariwisata gitu ya. Jadi berarti kalau jalur pariwisata kan itu berarti semacam kayak area penelokan itu tuh menjadi area persinggahan gitu ya istilahnya ya. Ya kan, betul kan? Nah, sekarang tugas kalian kan kalian mau survei nih, biar kalian langsung satu spot aja datangnya ke lokan. Sekalian lah kalian jalan-jalan di sana, kalian cari tahu permasalahannya di sana itu apa yang terjadi gitu, potensinya apa, permasalahannya apa, isunya. Kalian udah menemukan nih isu pariwisata gitu secara garis besarnya. Kalau kalian menemukan isu yang lebih spesifik lagi, nggak masalah ya. Kira-kira apa aja sih informasi yang ada, Kintamani, Kintamani Lokan itu tuh apa aja sih isunya gitu sebelum gimana? Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
Kaldera yang mana? Mm-mm. Kaldera, saya belum pernah. eh, Hmm, saya membebaskan lagi sih ke kalian ya, kayak gimana kalian lebih suka yang kayak gimana. Cuman kan yang mana yang menurut kalian paling gampang maksudnya yang paling kalian sering kunjungi gitu. Yang mana yang wilayah mana yang paling kalian kenal? Kalau misalnya seandainya memang kan kaldera ya, kalau misalnya kaldera itu lebih kalian tuh lebih kenal wilayah kaldera itu daripada Penelokan ya nggak masalah. Kenapa lebih memilih yang mana lebih kalian kenal itu supaya kalian lebih bisa semacam apa ya kayak biar lebih peka lah jadinya gitu. Karena kan udah sering ke sana, udah tahu kayak gimana seluk-beluknya wilayah tersebut gitu. Jadi akan lebih gampang kalian untuk menemukan isunya, potensinya apa, sama permasalahannya itu apa. Gitu sih. Mm-mm. 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 Boleh, kalau misalnya memang kalian sangat mengenal wilayah itu gitu. Maksud saya gini, kenapa memilih kalau misalnya seandainya mungkin preferensinya lebih suka yang lebih terkenal gitu. Karena kan kalau lebih terkenal lebih gampang kalian untuk menemukan literaturnya atau mendapatkan informasi terkait itu, kalian lebih gampang jadinya gitu. Tapi kalau kalian memang mau memilih wilayah yang berbeda gitu ya, yang benar-benar sama sekali pengen kalian kembangin nih potensinya gitu, ya nggak masalah kalian memilih itu, asalkan kalian harus rajin ke lokasi. Terus biar kalian tuh tahu mengenal betul wilayah tersebut. Tapi kalau menurut saya sih itu PR besar sih, karena studio kan ada apa kayak ada timeline yang harus kalian jalanin gitu. Kecuali kalian TA gitu ya, baru mungkin bisa. Itu sih saran saya sih mending cari yang mudah diakses informasinya gitu. Mm-mm. Ya betul. Iya betul. Cari pasti ada banyak isu sih di satu lokasi misalnya di kawasan kalderanya itu atau di penelokannya gitu. Pasti banyak banget sih ada isu di situ gitu. Nggak cuman satu atau dua gitu. Karena nanti eh, masing-masing mahasiswa itu akan memfokuskan satu isu di lokasi tersebut. Itu sih di kawasan tersebut, sorry. Gimana? Ya betul, ini keliru sih kalau misalnya ini. Jadi potensi itu tuh semacam kayak, kan pernah kan dengar potensi diri? Pernah kan dengar potensi diri itu gitu. Potensi diri itu apa kan keunggulan dari diri kalian gitu. Atau enggak keunggulan apa yang ada di wilayah tersebut, di kawasan tersebut gitu. Cari potensinya misalnya kayak ada apa namanya? Ada potensi pariwisata, ada apa aja. Sebentar ya. Sorry. Nah, tadi terkait potensi ya. Jadi biasanya potensi sama permasalahan itu dia beriringan gitu, bukan saling mereka kan nanti ke depannya bisa saling mengisi, tapi mereka nggak yang saling menyelesaikan. Maksudnya bukan solusi ya yang tadi ya disampaikan sama Mei dan kelompoknya. Mungkin itu digali aja kan kalian nanti ke lokasi nih. Nah udah dari sekarang tentu ini mau pilih kawasan apa. Biar kalian satu spot aja nggak terlalu luas banget. Kasihan kalian mesti survei satu Kintamani kan, ya sayang banget.
Ya, ya kan udah ketemu kan di mana bingungnya. Ya, nah itu ya. Lebih baik kalian memilih salah satu dari itu sih. Yang mana yang paling gampang kalian mencari informasinya, yang paling gampang kalian kunjungi gitu nanti ke depannya gitu. Itu sih. Akhirnya mau pilih yang mana? Kaldera itu atau kaldera? Oke. Okay. Ini saya baru lihat-lihat nih kaldera ini, kawasan kaldera Kintamani ya. Mm-mm. Ini satu spot gitu atau gimana? Deliniasinya jadinya seperti apa? Mm-mm. Oh iya. Ini aja sih maksudnya kayak 60 hektar itu kayak radiusnya gitu. Radius delineasinya yang mana yang dianggap jadi pusat pusat kawasan kalderanya itu, pusat aktivitasnya itu tuh ada di mana. Kalian temukan dulu itu posisinya ada di mana. Setelah itu baru kalian delineasi sampai sejauh mana rencananya gitu. Mm-mm, mm-mm. Terus kalau mau mendelineasi seperti yang disampaikan sama Pak Nuri sama Pak Suryanata sebelumnya, kalian bisa menggunakan batas, batas apa, bentang alam atau jalan raya gitu misalnya, ya. Tentuin kaldera itu tuh sampai mana dia wilayahnya. Isunya apa biasanya? Maksudnya aktivitas utamanya di kawasan kaldera itu apa? Sepengetahuan kalian? Mm-mm. 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 Gimana? Yang lain mungkin tahu? Mm-mm. Hmm. Nah, itu kan belum terekspos. Nah, yang penting kalian bisa menjabarkan potensinya apa aja nanti di kawasan itu. Kan itu kan bagian dari potensi ya yang kalian cari tahu sekarang kan gitu. Potensinya apa, permasalahannya apa, misalnya kayak yang tadi itu ada gitu tapi belum terekspos gitu. Itu kan salah satu permasalahannya gitu. Nah, misalnya belum ada wadah untuk apa namanya kalian belum ada wadahnya gitu misalnya untuk bisa mengoptimalkan kebudayaan yang ada gitu misalnya dari masyarakatnya gitu bisa dicari nanti permasalahannya sekalian kalian jalan-jalan. Hmm. Hmm. Nah oke okay. Itu sebenarnya nggak masalah yang penting dia aktivitas jadi kayak ada aktivitas yang mendominasi di sana yang penting kalian udah tahu oh ini tuh kawasannya aktif gitu. Ya, karakteristik kawasan setelah kalian tahu itu karakteristik kawasannya itu seperti apa, cari tahu nanti gitu dari hasil observasinya gitu, dari hasil observasi atau studi literatur gitu. Karakteristik kawasan di kaldera itu apa? Oh, kebanyakan komersil. Atau kalau kalian mau bisa cari RT RW-nya ya di Bangli ya, atau Kintamani ya untuk lebih mendukung informasinya. Itu sih. Karena ini kan baru ya kaldera ini ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya bicara soal ini ya, tadi ada temennya yang nanya soal site gitu. Eh, Kawasan yang kami pilih itu kawasan padat gitu, nggak ada site kosong. Nah, kita mau meluruskan kalau misalnya nanti ke depannya ya, ini ke depannya ketika kalian sudah memilih lokasi, lokasi spot site-nya ya, maksudnya lokasi site-nya ada di mana, itu nggak harus lahan kosong. Jadi, yang penting kalian punya argumen kriteria, misalkan isu apa yang mau kalian selesaikan gitu kan. Isu apa yang mau kalian selesaikan, terus bagaimana cara menyelesaikannya dari segi arsitektur gitu misalnya ya. Kan jadi ketahuan nih kalian mau bikin apa ya, mau bikinnya seperti apa. Nah, kalian jadinya tahu kan, kalau misalnya saya mau bikin ini, mau bikin tipologi bangunan ini gitu, misalnya mau bikin arsitektur ini, saya harus memilih site di kawasan yang seperti ini, ada kriterianya gitu. Kalaupun misalnya seandainya tidak ada yang lahan kosong nggak apa-apa, sifatnya redesign juga nggak apa-apa. Atau mungkin kayak misalnya di situ tuh ada ini kayaknya posisinya bagus nih kayak mau bikin coffee shop gitu misalnya kan ya, misalnya nih contohnya bagus nih buat bikin coffee shop, kita mau bikin coffee shop gitu. Uh,
Tapi udah ada bangunannya ya nggak apa-apa, anggap kosong aja gitu. Jadi nggak masalah. Bisa, malah lebih valid lagi ketika kalian melakukan survei gitu. Misalnya kayak kalian sama orang yang bekerja di sana itu secara langsung atau pengunjungnya gitu, kurang apa ya tempat ini ya gitu. Ini nih kurang, saya jadinya nggak bisa, saya susah nih buang air gitu. Misalnya toiletnya ini gitu, misal contohnya ya contohnya. Tapi kan mungkin skop kalian harusnya bikin yang lebih besar. Ya permasalahan apa yang ada, malah lebih baik lagi gitu. Kalian wawancara gitu. Itu sih. Itu pilihan ya, kalian mau kaldera atau penlokan, saya serahkan pada kelompok gitu. Yang penting kalian satu kawasan, nanti isunya beda-beda gitu, nggak apa-apa. Banyak. Nah, ketika kalian sudah menemukan permasalahan apa, potensinya apa, setelah itu baru kalian bisa menganalisis kebutuhan apa yang diperlukan untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada atau menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan tersebut. Itu dari analisis kebutuhannya itu, di sini bisa kalian dapat inspirasi buat mau bikin apa. Sebenarnya itu. Iya. Enggak eksplisit fungsi apa, tapi kebutuhan, maksudnya kayak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau apa yang dibutuhkan oleh misalnya daerah kalian daerah wisata ya, pariwisata ya, apa sih yang dibutuhkan sama daerah wisata kawasan pariwisata tersebut yang belum ada sekarang nih gitu. Tapi mereka butuh nih gitu karena memang ada permintaan dari wisatawannya gitu untuk membutuhkan itu gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi nggak harus berupa tipologi. Kebutuhan, iya kebutuhannya iya lebih umum dia sifatnya. Jangan langsung tipologi ya nanti ya. Ya, gimana? Yang lain ada mau menyampaikan sesuatu? Atau ada yang mau bertanya? Permisi mau nanya, contoh kebutuhannya tuh kayak apa ya? Contoh kebutuhan, misalnya nih, saya anggaplah ya, kasih contoh, misalnya di Ubud atau di Canggu gitu misalnya kan ya. Di Canggu itu kan ada kan di sana kan kawasan pariwisata, ya kan, kawasan pariwisata. Terus habis itu, oh di sana karakteristiknya itu eh, kalau misalnya kita bicara soal isu pariwisata di Canggu, karakteristik wilayahnya itu tuh kita bicara pantainya ya, pantai Cangkunya ya, misalnya kan gitu. Daerah sana tuh pantainya itu ombaknya gede gitu. Terus habis itu di sana banyak ada peselancar gitu misalnya, ada surfer gitu kan. Nah, ini banyak nih ada server gitu misalnya. Tap, kalian udah menemukan kan isunya apa gitu kan. Terus potensinya apa? Potensinya yang tadi itu. Di sini banyak server, terus habis itu ombaknya gede, cocok untuk main surfing dan lain sebagainya. Permasalahannya apa? Ya permasalahannya mungkin ada banyak gitu, tapi mungkin salah satunya itu tuh adalah misalnya nih nggak ada apa namanya community, tidak ada kayak mereka ini kan membentuk komunitas nih surfing itu gitu misalnya nggak ada wadah untuk itu gitu misalnya. Oh iya, jadinya mereka butuh apa wadah untuk peselancar itu tuh untuk apa ya berkumpul gitu misalnya. Nanti kebutuhannya ya wadah fasilitas untuk itu gitu. Jadi nggak langsung ke tipologi, fasilitas aktivitas itu. Gitu dia dalam bentuk fasilitas aktivitas. Seperti itu sih. Misalnya nih kayak nih gedung belajar. Ini apa nih? Oh, sekolah analisis kebutuhan gitu. Nah, kalau analisis kebutuhannya berarti kan fasilitas pendidikan, ya kan? Atau fasilitas pendidikan untuk anak di usia dini gitu. Kenapa kalian bisa memunculkan fasilitas pendidikan anak di usia dini? Karena mungkin kalian lihat apa namanya, ini tuh area permukimannya udah mulai padat nih, tapi taman kanak-kanaknya itu tuh
sedikit dan posisinya berjauhan gitu. Makanya kalian mau makanya dibutuhkanlah taman kanak-kanak seperti ini gitu. Paham nggak maksud saya? Ya, gimana Dewa Ayu? Berarti Nggak apa-apa, disampaikan aja kalau masih kurang. berarti contoh analisis kebutuhan itu kayak langsung nyebutin kita butuh SD gitu apa Uh, kayak lebih kayak aktivitas apa yang terwahi, aktivitas di kawasan tersebut yang belum wadahi itu apa gitu, sama kayak kebutuhan ruang kan. Kalian kalau misalnya menemukan misalnya kayak programming kemarin tuh, misalnya kayak ya, kalau dulu kemarin tuh kan bikin programming tuh kan pasti ada analisis kebutuhan kan geraknya dari aktivitasnya, ya enggak? Wih, gantian record aku nge-lag. Halo, suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oh ya, sorry saya nih kayaknya ada masalah di sinyal sekarang. Uh, Tadi sampai di mana penjelasan saya yang terputus ya? Yang aktivitas ya. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Nah, untuk menemukan kebutuhan, kalian gini aja deh, pada intinya untuk kalian bisa menemukan kebutuhan apa saja, kalian harus tahu dulu aktivitas yang mendominasi di kawasan tersebut itu apa aja, ya. Ketika kalian sudah ngelis nih aktivitas apa aja nih biasanya yang dilakuin, misalnya di Penlokan gitu, aktivitas apa aja yang ada gitu, yang dilakukan oleh orang-orang ke Penlokan gitu, di Penlokan gitu. Oh ya, ada ini mereka makan gitu, terus mereka foto-foto di wilayah ini dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika kalian sudah tahu aktivitasnya apa saja, kalian akan menemukan kebutuhannya mereka gitu. Kebutuhan yang belum terpenuhi di kawasan tersebut. Gimana? Sudah bingung? Ya? Iya, tapi harus, ya betul, tapi harus ngeling, harus line in gitu sama isu yang kalian angkat. Kalau misalnya isunya soal pendidikan di wilayah tersebut, uh, kalian bisa memfokuskan ke kebutuhan ini gitu. Tapi ketika misalnya isunya itu tuh lebih yang aktivitas yang lebih mendominasi itu tuh adalah aktivitas pariwisata. Jadi kebutuhannya ya adalah aktivitas pariwisata atau aktivitas kunjungan orang gitu, atau orang kayak leisure place-nya, atau kayak tempat mereka relax, tempat aktivitas mereka untuk relaksasi gitu, atau misalnya apa-apa gitu. Itu sih harus line in sama apa yang isu apa yang ada di kawasan tersebut. Gimana? Iya betul. Ya, jadi iya, betul. Ya, ya, ya.
seperti itu. Dia kayak udah mau bikin program ruang sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian, maksudnya kayak konsepnya, maksud saya ya, konsepnya itu tuh mirip-mirip seperti mau bikin program ruang gitu. Kalau studio kalian dulu bikin apa? Ya, galeri patung gitu. Kan sebelum kalian memunculkan kebutuhan ruangnya kan pasti ada aktivitas, alur aktivitas yang kalian analisis kan. Nah, itu kalian udah melakukan analisis kebutuhan ruang. Ini sama prinsipnya. Prinsipnya sama. Kalian menemukan aktivitas apa saja yang ada di kawasan tersebut. Setelah kalian menemukan aktivitas itu, kira-kira mereka kebutuhan fasilitas apa yang seharusnya mereka bisa penuhi gitu misalnya. Harusnya mereka ada gitu. Iya, harus lain ini ya. Kalau misalnya isunya kalian memang mau membahas soal, tadi kan ada tuh ada isu apa namanya? Kalau Kaldera tadi saya lihat ada isu budaya sama isu pariwisata, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengambilnya itu isu pariwisata, apa saja permasalahan dan potensinya, apa saja aktivitasnya. Nanti ketika kalian sudah mengetahui permasalahan, potensinya sama um, apa namanya aktivitasnya apa saja, baru kalian bisa menemukan kebutuhan-kebutuhan dari si pengunjung atau orang yang ada di kawasan tersebut gitu. Tapi kebutuhannya harus line in sama yang pariwisata. Kalau misalnya isunya budaya, ya aktivitas budaya apa saja yang ada di sana. Baru kalian bisa menemukan kebutuhan. Mm-mm. Ya, minimal kalian menemukan deh aktivitas apa yang berkaitan isu itu. Aktivitas apa saja yang dilakukan sama orang-orang di kawasan tersebut. Mm-mm. Mm-mm. Kalau saya rasa kayaknya masih bab satu dulu, tapi kalau kalian misalnya memang udah bisa sampai ke bab dua, nggak masalah, lebih baik lagi. Nggak apa-apa, nanti di report aja. Nggak apa-apa. Oke, ya, ya kalau misalnya kalian udah sampai ya minimal kayak kalian udah sampai menemukan gambaran umum deh, gambaran umum fasilitasnya, ya kan? Karena kalian udah bisa melakukan analisis kebutuhan, ya, ya. Ya itu. Iya, karena kalian harus tahu dulu nih potensinya apa, permasalahannya apa itu, ya kan? Nah, sekarang kalian ke lokasi, udah tahu kan mau cari apa? Ya, biar nggak kalian bingung nanti udah sampai di sana itu kalian mau ngapain gitu, ya. Banyak-banyak mengamati lah. Gitu. Ya, ya, ya. Ingat ya, jangan lupa potensi dan masalah itu adalah potensi dan masalah kawasan. Ya, bukan masyarakatnya, terus masyarakatnya yang perlu apa gitu, uang gitu atau apa kenain lagi masalah atau perlu lapangan pekerjaan ya, gitu, ranah kalian gitu ya. Kawasan isu. Ya, makanya kan geraknya dari deliniasi dulu kan ya. Kan geraknya dari deliniasi kawasannya dulu nih. Baru kalian bisa mengetahui karakteristik kawasannya itu seperti apa. Setelah kalian menemukan karakteristik kawasannya itu seperti apa, baru kalian bisa mengambil identifikasi isunya. Isunya kan setelah kalian tahu isunya itu tuh maksudnya ini mau dibawa kemana nih kawasan ini biasa sama apa namanya orang-orang kebanyakan gitu misalnya ya pendekatannya bisa banyak sih bisa kayak gitu atau mungkin isu apa yang memang uh, desas-desus apa yang sering muncul gitu di kalangan yang mendominasi gitu kan isu apa yang mendominasi di kawasan tersebut setelah itu baru potensi sama masalahnya ditemui berdasarkan isu di kawasan tersebut berdasarkan isu. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
Mm-mm. Enggak. Isu itu adalah gambaran besarnya. Gambaran besarnya. Sedangkan permasalahan, ya jadi kayak isu itu tuh dia beda sama permasalahan. Perbedaannya apa? Kalau isu itu tuh kayak lebih ke topik. Topik apa nih yang sering muncul di kawasan ini gitu. Kayak penolakan tadi kan persinggahan, jalur pariwisata, itu isu. Itu adalah part of issue. Tapi permasalahannya kan berbeda. Ya, apa saja permasalahannya? Misalnya, karena dia sebagai jalur wisata, banyak yang singgah di sana, banyak pengunjungnya, jadinya macet. Atau mungkin ada fasilitas atau ada beberapa hal yang belum bisa terpenuhi di kawasan tersebut gitu, belum terwadahi gitu. Itu bisa jadi permasalahan. Potensinya apa? Oh ya, dia punya area yang apa namanya? Punya punya view yang bagus gitu misalnya. Atau banyak area komersial di sepanjang jalan dan lain sebagainya. Itu kan part of potensi gitu. Ya, jadi isu itu adalah gambaran besarnya, semacam kayak topik yang mau kalian bahas itu apa sih gitu. Biar kalian nggak kemana-mana nih, ada yang bahas soal pendidikan, ada yang bahas soal pariwisata gitu. Iya bisa. Atau mungkin kalau misalnya yang kayak tadi, mungkin biar kalian ini, misalnya dalam satu wilayah ada banyak isu, ya nggak apa-apa dilaporkan saja dulu. Nanti kita akan arahkan kalian mau lebih interestnya kemana. Dilaporin aja deh dulu mending. Apa yang kalian dapetin. Kalau misalnya seandainya ada 2 pendidikan sama ini, ya nggak apa-apa dilaporin aja coba ya. Nanti kita sambil jalan. Ya, oke. Ya, iya nggak apa-apa. Biar kalian juga lebih terarah pas survei, ya. Nggak terlalu luas skupnya. Boleh. Oke, yang lain ada pertanyaan? Enggak, kayaknya Bu itu aja. Oh ya, oke. Oke deh. Ya, terima kasih. Saya izin Terima live kasih, ya. Bu. Ya,